Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melakukan Zoom secara tatap muka virtual. Mudah-mudahan ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada kegiatan sosialisasi program sekolah penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dan yang akan kita laksanakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahmatullah taala. Jadi sebelum kita mulai, jadi sebagaimana kontrak belajar kita di awal kemarin, bahwasanya ketika nanti dalam penyampaian ini saya berharap kita lebih banyak diskusi, tanya jawab. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangannya, dan ketika dalam penyampaian siapapun, ketika saya mempresentasikan atau Bapak Ibu ada yang menyanggah, memberikan tanggapan, mohon yang rekan-rekan yang lain untuk di-unmute mikrofonnya dan videonya. Silakan dalam kondisi jika ada hal keperluan boleh izin untuk dinonaktifkan videonya. Bapak Ibu rahimahullah taala, kita akan lanjutkan lagi materi kita, materi yang sangat penting. Kemarin kita sudah bahas program sekolah penggerak. Kita dengan harapan semuanya, terutama Pak Kepsek kita menjadi kepala sekolah penggerak. Bapak Ibu, guru-guru semuanya adalah guru penggerak. Dan target kita utama kita adalah peserta didik kita tentu menjadi sebagai harapan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema penting, satu tema yang sangat menarik, yakni capaian pembelajaran pada program sekolah penggerak. Adapun tujuan kita, tujuan pelatihan yang akan kita targetkan hari ini, yang pertama, harapkan nanti Bapak Ibu semuanya dapat memahami, dapat menjelaskan pengertian capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, dapat memahami penginternalisasian alur capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita pahami dulu apa itu makna capaian pembelajaran. Secara sederhana, capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, artinya pada sekolah Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran ini sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, inilah capaian pembelajaran. Kita harapkan target pembelajaran kita di masing tingkat satuan pendidikan, di tingkat mata pelajaran dapat tercapainya capaian pembelajaran itu. Nah, dasarnya dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bahwasanya capaian pembelajaran itu merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi meliputi ada sekumpulan kompetensi dan lingkup materi.
Nah, kita ingat pada masa kurikulum 2013, pada masa kurikulum 2013 ada istilah namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI. KI 1, KI 2 tentang sikap, kemudian KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan, kemudian dari KI itu lahirlah kompetensi dasar. Nah, di dalam program sekolah penggerak, istilah KI dan KD, nah sekarang diintegrasikanlah dengan istilah capaian pembelajaran. Jadi ada perubahan yang demikian, capaian pembelajaran. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti ini sebetulnya adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kemudian kita lihat lagi, capaian pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai dengan paradigma baru. Capaian pembelajaran digunakan di sekolah penggerak itu merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria satu pencapaian pembelajaran yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu, para hadirin rahimahullah ta'ala, maknanya capaian pembelajaran ini disusun oleh pemerintah pusat. Ada SK, ada peraturan kementerian nantinya akan mengatur bahwa ini target capaian pembelajaran. Nah, silakan nanti satuan pendidikan sekolah Bapak Ibu untuk mengembangkan apa capaian pembelajaran sesuai dengan sekolahnya. Hanya standarisasi yang dimuat itu ada acuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kita nanti tinggal mengembangkan apa capaian pembelajaran yang ada, yang sudah ada berdasarkan dari juknis pemerintah pusat tersebut. Nah, untuk menyusun, melihat bagaimana mengembangkan capaian pembelajaran tersebut, ada prinsip capaian pembelajaran. Yang pertama, prinsip capaian pembelajaran itu pertama harus terukur dan spesifik. Maknanya terukur, ada indikatornya dapat dinilai. Nah, kalau kita mengenal dengan istilah terdahulu, kalau dalam indikator, itu ada KKO-nya, ada kata kerja operasionalnya dalam istilah taksonomi Bloom. Nah, jadi capaian pembelajaran itu juga harus terukur. Kemudian spesifik, terlihat jelas bagaimana target capaian pembelajaran itu dapat untuk akan dicapai. Nah, yang kedua prinsip capaian pembelajaran itu adalah fleksibel, sesuai dengan proses dan tahapan belajar siswa. Nanti dalam tahapan capaian pembelajaran ini sesuai dengan jenjang-jenjangnya atau fase-fasenya. Bapak dari Allah Ta'ala, komponen capaian pembelajaran ada 4. Yang pertama, komponennya adalah rasional mata pelajaran. Bagaimana gambaran secara umum mata pelajaran itu, mata pelajaran yang telah ditentukan dalam program sekolah penggerak, maka setiap mata pelajaran itu rasionalnya harus ada target capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, komponen capaian pembelajaran itu ada pada tujuan pembelajaran, tujuan mata pelajaran. Mata pelajaran masing-masing, setiap mata pelajaran ada capaian pembelajarannya. Nanti ini juga akan ditentukan di dalam Permendikbud tersebut. Nah, yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran. Ini adalah deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Setiap dalam mata pelajaran ada bab-bab, ada pokok bahasan. Nah, dikembangkanlah nanti setiap pokok pembahasan itu, bagaimana karakteristik mata pelajaran itu, babnya ini apa target capaian pembelajaran itu. Jadi ada target semuanya, di rasional mata pelajaran ada, di tujuan mata pelajaran ada, di di pokok bahasan karakteristik mata pelajaran itu juga ada capaian pembelajaran. Nah, kemudian terakhir adalah capaian pembelajaran setiap fase. Kita lihat fase yang ada di dalam perumusan capaian pembelajaran ada 6. Ada fase A, ini pada umumnya adalah SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, 1 CP, 1 capaian pembelajaran ini dikhususkan pada fase A, kelas 1 dan 2. Selama kelas 1 dan 2 ini, apa target capaian pembelajarannya? Di fase B, ini umumnya kelas 3, kelas 4. Nah, fase C pada umumnya adalah SD kelas 5 dan kelas 6. Dan Bapak Ibu hadirin sekarang ada di yang ini, anak didik kita, peserta didik kita,
Ini ada di fase D, pada umumnya adalah sekolah SMP, yakni kelas 7, 8, dan 9. Fase E, ini SMA kelas 10. Kemudian fase F, ini adalah SMA kelas 11 dan 12. Inilah fase-fase yang ada dalam perumusan capaian pembelajaran. Nah, kita lihat dulu perkembangannya ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat satu contoh. Misalnya dalam fase A, SD kelas 1 itu baru mengenal, ini contoh dalam aspek Al-Quran, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya dalam fase A, anak kelas 1 itu baru mengenal huruf hijaiyah serta harakatnya. Dia mengenal alif, ba, ta, sa. Harakatnya misalnya a, ba, ta, sa. Dia sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di kelas 2, ya dia sudah mampu membaca surah-surah pendek pilihan dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia sudah mampu menghafal dan membaca. Nah, tentu ada harapan berangsur-angsur dia untuk memulai belajar membaca Al-Quran. Mungkin belajar melalui membaca Iqra atau lain sebagainya, sehingga dia sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan bisa membaca Al-Quran. Fase B sudah mulai meningkat lagi, dia sudah mulai lancar membaca Al-Quran, sudah mulai mampu menghafal beberapa surah dalam Al-Quran lebih meningkat lagi, bisa jadi dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Fase C, kelas 5, kelas 6 dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kemudian beberapa surah Al-Quran, jadi sampai juz 30 dia sudah hafal. Dari surah An-Naba sampai An-Nas. Nah, kemudian mampu mengartikan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Terjemahan yang ada dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Di fase D, peserta didik ini sudah mulai memahami isi kandungan ayat suci Al-Quran. Kemudian mampu menjelaskan makna isi kandungan, mampu memahami asbabun nuzul dari Al-Quran. Fase E, dia sudah meningkat lagi. Dia sudah memahami isi kandungan Al-Quran, dia mampu menganalisis apa yang ada di dalam isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian di fase F tentu semakin lama jenjangnya maka semakin bertingkatlah proses capaian pembelajaran yang target yang ingin dicapai. Nah, inilah setiap fase berjenjang, setiap tahun ada perubahan-perubahan target yang akan dicapai di dalam fase pembelajaran tersebut. Nah, kita ambil lagi satu contoh CP, ya, contoh capaian pembelajaran pada mata Al-Quran. Jadi tadi ini contoh secara umum. Nah, kalau contoh yang secara khusus, kalau jadi contoh bunyi dari CP tersebut, pada akhir fase D, kelas 7, kelas 9, peserta didik memiliki kemampuan memahami dan menyimpulkan kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian pelajar mampu menanggapi, mempresentasikan ayat-ayat dan hadis yang dipaparkan. Berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan, menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengamalannya dengan lebih terstruktur. Serta peserta didik, pelajar memiliki kebiasaan untuk menjaga melestarikan lingkungan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Inilah capaian target pembelajaran yang ada di dalam di dalam penyusunan capaian pembelajaran tersebut. Saya rasa singkat saja, ini kita coba kita diskusikan lagi, tanya jawab tentang seputar contoh capaian pembelajaran. Ini kita bahas baru satu tema tentang arti dan alur proses capaian pembelajaran. Ini Ibu Elmi Susiana, silakan. Ya, silakan Bu Elmi Susiana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanya tentang capaian pembelajaran. Apakah untuk capaian pembelajaran itu ada standar ukurnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Nah, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Susana. Jadi, seperti di awal yang sudah kita sampaikan, memang setiap secara umum target pencapaian kita itu pelajar
yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dia mengenal pertama memang mendekatkan diri kepada Allah, ya sesuailah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi setiap jenjang itu ada tahapan-tahapan yang harus dicapai dalam setiap fase. Nah, kalau di dalam K13 kemarin kan ada istilah KI, kemudian KD, kemudian ada indikator. Nah, indikator inilah untuk merumuskan daripada tujuan pembelajaran. Nah, di dalam program sekolah penggerak, dari awal itu sudah dibentuk. Sudah dibentuk bagaimana ketika sebelum memulai masuk pokok bab pembahasan, bab pembelajaran, maka yang dimulai dari awal itu sudah ditentukan. Bahkan oleh pemerintah pusat ditentukanlah, ini capaian pembelajaran mata pelajaran PAI, capaian pembelajaran mata pelajaran PKN, capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Setelah capaian pembelajaran pada mata pelajaran tersebut, dirumuskan lagi sesuai dengan per fasenya tadi. Ada fase A, fase B, nah sampailah fase E, setiap jenjang itu dirumuskanlah apa capaian pembelajaran akan dicapai. Nah, setiap kelas ini lagi, nanti di dalam kelas itu ada lagi per pokok bahasan per bab. Misalnya bab tentang sholat, ini target pencapaiannya, capaian pembelajarannya ini. Nah, tadi yang saya kasih contoh, itu adalah capaian pembelajaran pada mata pelajaran, pada aspek dari bidang Al-Quran dan Hadis. Jadi per fase dia, fase A, fase B, jadi ketika dalam proses ini terus menyambung, fase A, fase B, artinya bahkan kalau kita lihat pada beberapa yang dahulu memang materinya masih itu saja. Kita belajar sholat, dari PAUD itu sudah belajar sholat. Di SD masuk lagi tentang sholat. Kemudian di SMP masuk lagi tentang sholat. Di SMA masih juga tentang sholat. Nah, tapi artinya pengamalan kita selama dalam prosesnya itu ada pengembangan, ada peningkatan. Terus tidak meningkat. Nah, inilah yang dirumuskan oleh capaian pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran tadi. Setiap fase perkembangan anak itu, apakah kita bisa melihat bagaimana proses capaian pembelajaran itu. Makanya tadi di setiap contoh sudah disajikan. Di SD kelas 1 mulai memahami, mengenal huruf hijaiyah, baru pertama mengenal. Tapi kalau sudah baru kelas 1 SD kita paksakan, nah ini sudah mampu baca Al-Quran, ini adalah orang-orang yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung. Ada mempunyai kelebihan sesuai dengan fase perkembangannya, tapi dia sudah mampu melampaui target yang dicapainya. Nah, selain itu, selain dari aspek ini, nah kita lihat lagi dari aspek ini per babnya. Tingkat sekolahnya ada lagi capaian pembelajarannya. Tingkat secara umum sekolah, sesuai seperti yang dahulu ada istilahnya SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Apa target lulusan dari sekolah ini? Apa target dari capaian pembelajaran ini? Nah, itulah intinya dari kegiatan capaian pembelajaran. Kita harapkan nanti bisa kita sudah memahami bahwasanya alur proses tentang lahirnya capaian pembelajaran. Kita masukkan sedikit lagi. Yang ini capaian pembelajaran ini dialurkan lagi, nanti ada lagi targetnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran, ada lagi tujuan pembelajaran. CP-nya sudah dapat kita. Ini sudah ditentukan oleh pusat. Guru-guru bisa mengembangkan CP-nya lagi, atau nanti dikembangkan melalui tujuan pembelajaran. Nah, kalau tadi targetnya adalah Al-Quran, kemudian ada pokok subbahasanya, misalnya Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 tentang menuntut ilmu. Ini sesuai dengan CP-nya. Nah, kita lihat lagi dengan tujuan pembelajarannya. Mampu membaca Al-Quran surah Ar-Rahman dan Mujadalah dengan tartil. Kemudian mampu menganalisis isi kandungan Al-Quran surah Mujadalah dan Ar-Rahman. Kemudian terakhir adalah mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang menuntut ilmu dari isi kandungan Al-Mujadalah, Ar-Rahman, dan ya dari lingkup dari materi Al-Quran ini. Baik, sebenarnya banyak lagi waktu kita,
yang ingin kita diskusikan bersama, kita bahas tentang perspektif bagaimana capaian pembelajaran ini terrealisasikan dalam tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Insya Allah nanti ada pertemuan di akhir waktu, kita akan bahas ini lagi, bagaimana pengembangan proses membuat tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Mudah-mudahan ini ya menjadi pertemuan kita yang singkat dan diberkahi dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.